adalah bahwa sebenarnya yang di dalam laporan Polda ini itu pasal-pasal yang sebetulnya kita akan mudah patahkan. Jadi sebetulnya yang harus diproses kriminal adalah Joko Widodo. Dan itu yang sedang kita upayakan maksimal sampai ke proses gelar perkara khusus. Itu dalam rangka mendorong agar pelaku kriminal Joko Widodo itu sampai ke proses peradilan. Baik, selanjutnya Bang Rizal Fadilah. Ini beliau juga yang diundang dalam proses ini, terpanggil. Ya, geseran aja ya, mengingat view-nya udah di tengah biar tinggi. Siap. Siap. Yang pertama tentu saja kami hadir memenuhi undangan ini adalah pembuktian kami menghargai proses hukum. Tapi yang kita lawan bukan soal hukum. Yang kita lawan adalah hukum digunakan untuk alat kepentingan kekuasaan. Dan hukum digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini adalah Joko Widodo. Itu yang kita lawan, gitu kan, dengan sikap-sikap yang nanti akan disampaikan oleh para yang terundang, gitu kan, disampaikan kepada para pemeriksa atau penyelidik yang mengundang. Itu poinnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa sebenarnya yang di dalam pelaporan Polda ini itu pasal-pasal yang sebetulnya kita akan mudah patahkan, gitu. 160 penghasutan itu delik material, harus ada bukti dulu peristiwa pidananya, dan itu nggak ada, kita bisa buktikan. Kemudian ada juga tuduhan Undang-Undang ITE 28 ayat 2, yaitu ujaran kebencian yang berkaitan dengan masalah SARA. SARA apa yang kita singgung? Nggak ada, suku, agama, ras, antar golongan, tidak ada. Gitu, sebenarnya dengan mudah kita bisa patahkan. Kemudian juga 28 ayat 3 soal kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Rusuh apa? Gitu. Kalau ramai di media itu hanya wacana, diskursus. Hal itu hal yang biasa, bukan rusuh. Kalau yang begitu rusuh, betapa salahnya memberi interpretasi. Dan itu udah dibatalkan gitu. MK itu. Apalagi demikian ya yang itu. Jadi tidak bisa mudah kita patahkan. Masalahnya kita hadir ini juga untuk menegaskan dan membuat klarifikasi. Kalau saya, mungkin beberapa teman lain, klarifikasi tertulis gitu. Karena klarifikasi bisa saja klarifikasi lisan langsung atau klarifikasi tertulis, dan klarifikasi tertulis yang akan kita sampaikan terutama untuk berkaitan dengan legal standing pelapor. Pelapor ini tidak punya kepentingan, tidak ada hubungan dengan soal ijazah palsu, bukan korban, bukan orang yang dirugikan, gitu. Sedangkan masalah kita semua ini, masalah dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Joko Widodo. Itu yang diproses di Bareskrim saat ini. Jadi sebetulnya yang harus diproses kriminal adalah Joko Widodo. Dan itu yang sedang kita upayakan maksimal sampai ke proses gelar perkara khusus. Itu dalam rangka mendorong agar pelaku kriminal Joko Widodo itu sampai ke proses peradilan. Itu. Sementara kita bukan pelaku kriminal ini yang dilaporkan ini. Makanya kita sebut kriminalisasi. Dikriminalkan. Itulah yang kita lawan. Jangan sampai rakyat bangsa Indonesia nanti dengan mudahnya dilapor-laporkan orang yang lewat begitu saja. Saya kira ini poin pentingnya ya, sehingga harapannya mudah-mudahan gitu kan, melalui hadir kita menghormati hukum, kemudian menyampaikan klarifikasi baik lisan maupun tertulis, itu adalah dalam rangka mendudukan proporsi yang sebenarnya. Yang jelas kita melawan ketidakadilan, kita melawan ketidakbenaran, kita melawan ketidakjujuran yang mengatasnamakan hukum. Untuk itulah kita berjuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya juga terundang Bu Kurnia Tri Royani. Sebelumnya Bang Egy masih berkenan di sini atau mau agak istirahat dulu atau tetap berkenan di sini? Kurnia dulu. Oh yaudah, baik Bu Kurnia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bangsa Indonesia seluruhnya, kami ingin mengatakan bahwa penyelidikan itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menemukan peristiwa pidana. Oleh karena itu, serangkaian kegiatan tersebut tidak boleh lari dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, undangan itu berbeda dengan panggilan. Ya, karena kalau kita bicara soal klarifikasi atau undangan ini tidak dikenal dalam kitab-kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP. Ini merupakan aturan internal ya. Mungkin dimaksudkan untuk mempermudah penyelidikan karena kalau melalui penyelidikan akan sangat lama.
Akan tapi harus diingat, jangan sampai apa yang menjadi aturan internal ini ya sampai mengganggu hak asasi manusia daripada orang yang diadukan, dilaporkan atau didakwakan begitu ya. Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan hari ini kami hadir dalam rangka kami menghargai panggilan tersebut. Kami hargai undangan tersebut ya dalam kapasitasnya yang sewajarnya. Nah, oleh karena itu jangan ada lagi ya aparat atau pejabat yang merasa ahli barangkali dan ikut serta dalam membuat ya katakanlah Perkapolri itu mengatakan bahwa akan rugi jika tidak hadir. Rugi apanya, Pak? Ya, ini bukan soal yang Anda maksudkan ya. Orang akan mempunyai hitung-hitungan sendiri ya, kecuali itu sudah sifatnya panggilan begitu. Nah, bagaimana kalau kami ingin mengatakan kalau ada orang yang melaporkan, maka sudah tugas orang yang melaporkan tersebut dan polisi yang menemukan peristiwa pidana tersebut. Jadi janganlah kami yang diberi beban untuk membuktikan lalu mengakui ini aneh dan janggal. Bagaimana kalau undangan tersebut trick and trap ya, sebuah siasah dan sebuah jebakan. Jadi ini sungguh tidak mungkin ya di dalam negara yang katanya bonum comune homunis, kesejahteraan untuk semua, keadilan untuk semua, kesetaraan untuk semua ya. Oleh karena itu kami mengatakan sudah selayaknya pada hari ini dalam ulang tahun kepolisian yang keberapa ini? Ke-79 atau 80? Ke-79 ini ayolah mencerdaskan warga ya, karena hukum itu adalah hukum yang mencerdaskan bukan menjerumuskan ya. Kata Prabowo jangan nyakiti hati Jangan rakyat. nyakiti hati rakyat. Nah, oleh karena itu karena Abang sudah menyindir Pak Prabowo, kami juga meminta nih Pak Prabowo ya, karena masih adem ayam aja tidak bicara apapun, tapi kami hargai beliau ini orang yang bijaksana barangkali ya, dilihatnya dahulu apa perkembangan ini, tapi tolong jangan lama-lama Pak. Ya kalau itu merupakan suatu kesalahan notorious, ada orang yang senantiasa mempunyai sikap dan tingkah laku untuk menyalahi akidah, maka itu harus segera dilawan, dihentikan Pak ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Apalagi rakyat sudah disakiti. Apalagi rakyat sudah disakiti ya, dan banyak bukti-bukti menyakiti tersebut. Terakhir kami ingin mengatakan sudah selayaknya Dumas kami yang seharusnya ada laporan, itu laporan ya, tapi dihargai hanya sebagai Dumas. Dan dari Arif nih salah satu kawan kami mengatakan pada saat dilakukan pelaporan itu luar biasa dipontang-panting hampir 8 jam. Lalu bagaimana Anda menyikapi laporan dari Karim Rahayaan ya, Luce apa sebetulnya namanya? Adi Darmawan dari Jokowi lah. dan semuanya ada 5 orang itu ya. Kok sedemikian rupa Anda proses? Apakah sudah cukup segala macam bukti dan segala macam? Kok enak sekali langsung jadi laporan ya? Dan kami mohon maaf, kami juga mengerti hukum, kami tidak mau Anda jadikan kami sebagai kuda tunggangan ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan sudah selayaknya tegakkan hukum ya. Bonum comune homunis. Demikian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Kalau Bu Kurnia ini kan hafal istilah asing ya. Saya bisanya we walk the talk, not only walk the talk. Baik. Ini lawyer saya ngomong sedikit. Oh, bentar. Terundang dulu. Baik, selanjutnya karena masih ada satu lagi terundang yang ini kami dampingi, ya ini Pak Rustam Effendi. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini komplit yang diundang, termasuk ada abang kita, Bang Egy Sujana. Saya tegaskan hari ini kami datang bukan karena kami takut. Iya. Justru kami melawan kezoliman. Yang dimana kita ke UGM dan Solo aja kita datengin. Apalagi yang dari sini ke Bekasi gitu loh. Dan saya himbau Bekasi ke sini. dari Bekasi kemari. Saya himbau Orang Bekasi ya Pak ya? Bekasi. Oh ya. Jadi saya minta dukungannya seluruh rakyat Bekasi, Jawa Barat untuk melawan ijazah palsunya Jokowi yang diduga palsu. Siap. Bekasi, mana suaranya Bekasi? Jadi Jangan cuma Bekasi dong, se-Indonesia. se-Indonesia. Jadi kami ini di sini kalau kami salah, kami minta maaf dan kami tidak takut ditangkap. Permasalahannya kalau Jokowi salah, Jokowi berani ditangkap atau tidak? Berani nangkap apa? Sekarang yang kita tahu hari ini Jokowi katanya lagi di liburan di Bali. Oleh karena itu mengikuti saran senior saya yang baru kali ini tampil, saya nyatakan kami siap melawan kezoliman yang dilakukan Jokowi yang sudah hampir 4 tahun. Kami lawan dan alhamdulillah hari ini menjadi besar. Seluruh rakyat Indonesia melihat kasus ini yang sebelumnya tidak ada satupun televisi yang berani mengangkat kasus ini. Mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia agar masalah ini cepat selesai dan Jokowi dapat diadili. Amin. Karena apa? Karena pembohongan ini tidak boleh dibiarkan, sehingga kedepannya kita tidak lagi punya presiden yang seperti Bapak Jokowi yang diduga ijazahnya palsu. Terima kasih. Baik itu dari klien terundang. Namun sebelum ke yang lain, kira-kira ada pertanyaan dulu tidak? Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Ada? Kalau tidak ada, berarti kami sebagian akan pamit karena waktunya sudah lewat untuk menghadiri. Nah, selanjutnya silakan Bang Egy, siapa yang ditunjuk. Tapi tim advokasi anti kriminalisasi ulama aktivis dan akademisi, kami akan melanjutkan pendampingan bagi sejumlah terundang yang lainnya. Silakan lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tidak hidup dalam kepalsuan ya di negara yang luar biasa ini. Bagi saya hanya sedikit, yaitu bahwa selagi
ijazah palsu itu belum ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, tidak ada hukum lain yang bisa diseret-seret untuk kepentingan persoalan ini. Jangan mengkriminalisasi, jangan ada hukum lain sebelum ijazah palsu ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Mungkin itu dari saya, karena ini sangat penting. Ketika ijazah sudah dibuktikan, ketika ijazah sudah jelas permasalahan ijazahnya, baru ada hukum lain. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya sebagai kuasa hukum Bang Egy juga. Lalu saya tambahkan sedikit di sini, ya kan? Memang ini dikatakan bahwa equality before the law-nya udah nggak ada lagi. Satu hal lagi, ini adalah pasal-pasal jong yang digunakan untuk mengkriminalisasi klien-klien kami ini. Satu, tadi dikatakan bahwa ada penghasutan, yang dihasut siapa? Karena penghasutan itu 160 itu sudah dirubah oleh MK dari delik formil menjadi delik material. Udah dirubah. Jadi harus ada korban dan sebagainya. Kemudian pasal SARA itu dulu ada namanya antar golongan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi cuma SAR saja. Cuma SAR aja. Jadi tidak dapat diterapkan karena di dalam pasal 28 ayat 2 itu tidak ada masalah surat. Tapi yang ada masalah ras, golongan, agama, dan sebagainya. Kemudian pasal 28 ayat 3 itu jelas dikatakan bahwa yang dimaksud keonaran adalah keonaran fisik, bukan keonaran di medsos seperti undang-undang sebelumnya. Saya pikir itu tambahan saya. Sebenarnya saya tidak